kemudahan diberikan oleh Allah kita dalam perjalanan. Kemudian kita melaksanakan takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Banyak-banyaklah kita bertakbir kepada Allah, bukratan waktu pagi, wa asila waktu sore. Dianjurkan kita selalu bertakbir kepada Allah. Jadi la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah, Dia adalah Maha Esa. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, benar janjinya Allah. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, Dia selalu menolong hambanya. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, Dia selalu memberikan kekuatan dan Dia mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, dan Dia mampu mengalahkan musuh-musuh Allah dengan sendirinya. Nah, baik itu Rahman, yang sedang berjuang sekarang adalah saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Tidak kuat kita pergi ke sana bertempur, jangan lupa kita memberikan sumbangan. Ada yang baru-baru ini meninggal karena puasa dia bertahankan sampai dekat sahur tidak dapat makanan. Diharapkan makanannya nanti waktu sahur, enggak juga datang. Meninggallah dia dalam keadaan puasa. Masya Allah. Mau sahur itulah diharapkan datang. Biasanya datang waktu sahur itu makanan, tahu-tahu tidak datang. Meninggal dia dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan puasa. Begitulah sedihnya semenjak 80 tahun yang lalu di Palestina, sehingga padang pasir yang tandus itu tak henti-hentinya digenangi oleh air mata dan ratap tangis bangsa Arab. Dia terusir dari rumahnya sendiri, terusir dari negaranya sendiri, terusir dari sawah ladangnya sendiri, gara-gara kejahatan orang Yahudi. Diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara takkan pernah bersenang hati kepadamu sampai kamu mengikuti semua kehendak mereka. Apa kehendak Israel terhadap Gaza? Itu 4 negara itu yang mengintai Gaza itu. Yang pertama Israel, yang kedua Amerika, yang ketiga Jerman, yang keempat Inggris. Kenapa? 4 negara pemilik nuklir ini dia ingin mengambil Gaza itu sebagai jalur seperti terusan Suez. Dia membuat terusan namanya terusan Ben Gurion, sehingga kapal-kapal nanti sebahagian saja yang lewat di terusan Suez, sebahagian di Teluk Akabah namanya yang menghadap ke Gaza, itu diteruskan sampai ke Laut Tengah, sehingga dia mendapatkan pajak dari kapal-kapal yang lewat. Kenapa? Karena Mesir gara-gara terusan Suez itu dia tak banyak lagi memerlukan yang lain. Dari terusan Suez saja sudah bisa makan negaranya. Begitu banyak hasilnya dari terusan Suez. Irilah, dengki hati orang Yahudi. Bagaimana separuh kapal yang lewat di sana setiap hari akan dipindahkan lewat Teluk Akabah yang ujungnya diteruskan menjadi terusan mirip terusan Suez, namanya terusan Ben Gurion. Ben Gurion ini adalah nama pendiri pertama dari Zionis Israel, sehingga lapangan udara di Israel itu sekarang namanya Bandara Ben Gurion. Nah, jadi jadi kedengkian orang Yahudi Nasrani yang di Timur Tengah itu, terutama Yahudi Ortodok dan Yahudi modern yang disebut dengan Zionis, dia ingin mencoplok wilayah Gaza dengan menyingkirkan masyarakatnya dan dibuat terusan itu nanti yang panjangnya
entah berapa ratus kilometer dan lebarnya lebih dari 80 meter, itu akan jadi tempat lewat kapal-kapal antar benua. Masya Allah. Jadi dia selain dari tujuan merampok tanah yang dituduhnya diakui sebagai tanah nenek moyangnya, lebih-lebih lagi dia ingin merampok jalur ekonomi, akan membuat terusan di situ. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa mereka berbuat demikian? Karena mereka tidak menahan dirinya. Syariat puasa di dalam agama Yahudi tidak diamalkan oleh orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu terhormat, kalau dalam agama Yahudi itu puasanya adalah selain dari 3 hari puasa, 3 hari tidak, yang puasa wajibnya itu adalah 40 hari 40 malam. Sampai kepada Nabi Isa, puasanya orang Nasrani juga 40 hari 40 malam. Bukan hanya siang puasa, malam puasa juga hanya minum di malam hari. Kalau siang tidak makan, tidak minum. Nah, saya tanyakan kepada pendeta teman saya, pendeta Dabawan, Pak, kami ini sekarang berpuasa. Saya katakan, Bapak puasa? Biaran Pak Rakib katanya, biaran kali puasa kami itu. Kenapa? 40 hari 40 malam. Siapa yang sanggup? Karena berat, tak adalah di antara kami yang menjalankannya, katanya. Lalu diperlihatkannya kitab Injilnya kepada saya. Nah, ini nama kitabnya kitab Matius pasal 4 ayat 2 sampai ayat 10. Bahwa Nabi Isa berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah selesai 40 hari 40 malam, dia digodalah oleh iblis. Nah, apa kata iblis? Hei Isa, kalau betul engkau dekat dengan Tuhan, coba engkau jadikan batu-batu di padang pasir ini menjadi roti. Apa jawab Nabi Isa? Hei iblis, sang penguji, pencoba, manusia hidup bukan hanya dengan roti saja, tapi manusia memerlukan kebersihan makanan rohani. Sudah itu di bawahnya Nabi Isa alaihissalam ke atas gedung tinggi. Hai Nabi Isa, kalau memang engkau dekat dengan Tuhanmu, coba engkau terjun ke bawah. Tuhan akan menatang kakimu, kamu tidak akan jauh. Apa jawab Nabi Isa? Janganlah engkau mencelakai aku, dan janganlah engkau memuji-muji Tuhanmu, merendahkan Tuhanmu. Nah, jadi banyak ujiannya, cobaannya kepada Nabi Isa alaihissalam, satu pun tidak mempan. Kenapa? Karena Nabi Isa telah benar-benar melakukan puasa. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu diwajibkan puasa seperti diwajibkan umat-umat sebelummu, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Mudah-mudahan kamu terpelihara, kamu bertakwa. Nah, kemudian Bapak Ibu terhormat, dalam kita melakukan perjalanan,